Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali sore hari ini kita dapat berkumpul dengan keluarga kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebentar kita akan memulai ibadah raya pada sore hari ini. Kita naikkan pujian dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Sore hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami kembali untuk bersekutu dengan Engkau. Kami akan memulai ibadah ini, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memulai ibadah kita dengan pujian Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Bapa, ku persembahkan sebagai persembahan yang kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah untuk kemuliaan nama-Mu.
kami sore hari ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau hadir memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita naikkan pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semuanya bertepuk tangan di rumah dengan semangat. Kita sambung dengan pujian, ada gerakan roh Allah di sini. Mari kita sambung dengan pujian, ada gerakan roh Allah di sini.
Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah yang datang dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan sambut dengan pujian firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku
Sama-sama kita berdoa. Tuhan, inilah pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kiranya semuanya ini berkenan di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara Jemaat GBIS Sentosa di Karang. Saya Jonedi Ginting, melayani di Solo. Gembala saudara adalah teman baik saya. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur karena pada saat ini kami ada oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena pertolongan-Mu, bersyukur karena kasih-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami bahas, firman-Mu yang akan kami renungkan, memberikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan, untuk tetap bertahan di dalam Engkau, karena kami tahu hanya di dalam Engkau kami bisa menjadi menang. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah Keep Strong, tetap kuat. Tahukah Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap kuat itu harus ada semangat. Supaya kita tetap kuat harus ada semangat. Mari kita buka firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 22. Ayat ini sudah sangat sering kita dengar. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang terkasih, sangat banyak kita mendengar kesaksian bahwa orang-orang yang sakit, orang-orang yang memiliki pergumulan, orang-orang yang merasa dia sangat sulit dalam kehidupannya karena dia sudah coba berbagai macam cara, ketika dia bangkit dan semangat, dia menjadi menang. Yang sakit menjadi sembuh. Kenapa saudara? Karena semangat itu membuat seseorang tetap kuat. Ketika seseorang bersemangat, dia tetap kuat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang beriman, salah satu ciri-cirinya juga adalah semangat. Orang yang beriman memiliki semangat, sehingga kita tahu bahwa orang itu memiliki iman kepada Kristus karena hidupnya semangat. Banyak masalah, banyak problem, banyak hal yang sulit dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita tetap semangat. Sebelum kita lanjut lebih dalam saudara, saya ingat kisah Ratu Esther. Esther ini sudah menjadi ratu ketika itu. Dan ada Mordekai bersama-sama dengan dia. Dan pada saat Mordekai mendengar bahwa semua orang Yahudi di kerajaan itu akan ditumpas, maka Mordekai berbicara kepada Esther. Dia mengatakan supaya Esther bisa menolong dengan cara-cara tertentu. Namun Esther juga mengatakan kepada Mordekai bahwa kalau menghadap raja dan tidak dipanggil, maka hanya dua kemungkinan. Yang pertama saudara, tongkat emas itu akan dijulurkan, membuat orang itu akan selamat. Tetapi kalau tongkat emas itu tidak dijulurkan, maka kemudian orang itu akan dibunuh. Kondisinya pada saat itu tidak gampang. Kondisinya pada saat itu susah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Mordekai? Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Esther. Janganlah kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Kenapa saudara? Karena Esther pada saat itu mulai kecut hati. Esther pada saat itu penuh dengan ketakutan. Dia lemah, dia bingung apa yang harus dia perbuat. Karena dia tahu persis tidak mudah ketika menghadap raja. Ketika Mordekai mengatakan kata-kata itu, maka muncullah semangat Esther. Dia mengambil keputusan akan menghadap raja, apapun yang terjadi, semangatnya muncul. Pada waktu semangatnya muncul jugalah kekuatan baru di dalam dirinya. Maka dia berangkat dan menghadap raja. Mujizat terjadi, saudara. Dia kemudian menghadap raja, dan raja menjulurkan tongkatnya
Dan kemudian raja mengatakan, apa yang kamu mau akan kuberikan kepadamu, bahkan setengah dari kerajaan ini akan kuberikan. Mengapa saudara? Karena dia semangat. Semangat itu memunculkan kekuatan di dalam dirinya. Oleh karena itu saudaraku, mengapa kita perlu bersemangat? Kalau tadi di dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan, kalau hati gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Maka bagian pertama yang kita perlu cermati adalah mengapa kita harus semangat. Yang pertama saudaraku, semangat itu ternyata adalah perintah Tuhan. Mari kita buka bersama-sama kitab Sefania. Kitab Sefania ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kitab Sefania 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga saya akan bacakan kepada saudara. Ini temanya adalah seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan itu, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Semangat itu adalah perintah. Bahkan dikatakan bangsa itu saat itu sudah mulai acuh tak acuh, nggak peduli. Dia mulai merasa ya sudahlah begini saja nggak apa-apa. Tapi Tuhan mengatakan, hei kamu harus bertobat, bersemangatlah. Ketika engkau bersemangat, kata Tuhan, maka engkau nanti akan mendapat keluputan. Engkau akan dilindungi dari murka Tuhan. Oleh karenanya dikatakan bertobat. Saudara, luar biasa bukan? Tuhan memerintahkan umat itu untuk bertobat. Bertobat dari apa? Dari acuh tidak acuh. Bertobat dari rasa yang sudah menyerah dan gak bisa apa-apa. Bertobat dari perasaan kalah. Tuhan katakan, hei semangat. Dari semangat itu, dia mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Saudaraku, semangat itu ternyata juga bisa menyelamatkan. Karena orang-orang yang acuh tak acuh itu sebentar lagi akan diberikan Tuhan satu hukuman yang hebat. Dikatakan di sini, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang ditiup angin, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Semangatlah. Bukankah hari-hari ini juga kita memiliki masalah yang besar, bukan? Kondisi seperti sekarang ini gak gampang, saudara. Kadang-kadang kita kalau tidak ingat Tuhan, kita mulai lemah, kita mulai tidak kuat, kita mulai merasa bosan, gak bisa kemana-mana, apa-apa sulit. Kalau kita berusaha juga sulit, rumah makan sulit, warung-warung semua tutup. Saudara ingat, semangat. Semangat itu akan menolong kita untuk kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, orang yang bersemangat ternyata menunjukkan sikap rendah hati. Mengapa, saudara? Sikap rendah hati itu hanya dimiliki oleh orang yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dikatakan di sini, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Semangat menunjukkan bahwa kita memiliki sikap kerendahan hati. Semangat menunjukkan bahwa kita tidak pasrah dengan keadaan, karena kita diciptakan Tuhan menjadi pemenang, bukan menjadi orang yang kalah. Oleh karenanya tidak ada kesempatan bagi kita untuk lemah. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap kuat. Oleh karenanya kita harus semangat. Semangat itu membangkitkan kekuatan. Yang ketiga, saudara, tahukah saudara bahwa hidup kita ini penuh dengan peperangan? Hidup orang percaya itu adalah hidup di dalam konflik spiritual. Hidup kita ini adalah hidup yang peperangan, terus-menerus berperang, terus-menerus berperang. Sedetik saja kita lengah, kita hancur. Firman mengatakan, lihat, singa mengaum-aum di sekitarmu. Kalau kita lengah, kita langsung diterkam. Dosa itu
ada di sekeliling kita. Iblis itu ada di sekeliling kita. Oleh karenanya iblis sangat senang mematahkan semangat. Karena ketika semangat kita patah, ketika kita mulai merasa tidak ada lagi pertolongan itu, maka disitulah iblis masuk ke dalam diri kita dan kita pasti akan menjadi kalah. Makanya tadi Amsal mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita harus tetap maju, kita harus tetap maju, kita harus tetap semangat. Kalau seseorang yang berperang, saudara, hanya dua pilihan, kalah atau menang. Kalau kita sudah tidak punya daya lagi rasanya, aduh aku lemah, aku tidak bisa apa-apa, semangat kita sudah nggak ada, maka disitulah kita pasti kalah. Tidak ada orang yang berperang dengan kehilangan semangat, saudara. Orang yang maju berperang adalah orang yang tetap bersemangat. Dia tahu bahaya di depan sana. Sewaktu-waktu dia bisa habis, tetapi dia tahu ketika dia semangat, maka ada kekuatan baru yang muncul di situ. Saudara, saya kira saudara masih ingat cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Di Alkitab dikatakan bahwa Goliat berdiri di bukit sebelah sana dan dia mengintimidasi, menakut-nakuti, mematahkan semangat bangsa Israel, bukan? Dengan perawakan yang tinggi besar, gagah perkasa, dengan baju zirah yang terbuat dari besi yang kuat, tembaga yang kuat, seakan-akan dia tidak bisa dikalahkan. Dan dia mulai mengintimidasi, menakut-nakuti, bahkan membuat semangat bangsa Israel patah. Terjadi nggak, saudara? Terjadi. Di mana saat itu Raja Salomo? Di mana Raja Saul? Di mana saat itu panglima-panglima? Semuanya pergi, takut, sembunyi, terintimidasi, mereka lemah. Mereka tidak punya daya. Seakan-akan mereka mengatakan, sudahlah aku pasrah. Sudah nggak apa-apa, biar mati saja. Puji Tuhan, saudara. Saat itu muncul satu anak muda yang sangat muda, namanya Daud. Ngapain dia datang ke sana, saudara? Sebetulnya dia datang ke sana hanya untuk melihat kakak-kakaknya apakah mereka selamat atau tidak. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat, semangatnya muncul, semangatnya membara. Dan kemudian dia mengatakan, engkau tidak boleh menghina bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dia mulai mengobarkan semangat. Sampai-sampai raja dan seluruh panglima bangsa Israel mengatakan, bahkan kakak-kakaknya mengatakan, hei, jangan, nanti kamu mati. Tapi Daud punya semangat. Dia tetap semangat. Dan dia mengatakan, tidak, aku harus maju mengalahkan Goliat. Semangat itu membara, saudara. Semangat itu membara, memunculkan kekuatan yang baru. Daud ini bukan ahli perang, saudara. Daud ini adalah orang penggembala yang dia gembalakan juga beberapa ekor domba saja. Tetapi karena dia maju dengan semangat, dia percaya bahwa Tuhan akan menolong, maka muncul kekuatan baru di dalam hidupnya. Muncul kekuatan baru di dalam dirinya. Apa yang terjadi, saudara? Goliat dikalahkan. Orang yang bersemangat adalah orang yang tetap kuat. Saudara, kita juga tidak boleh berharap hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita ketika kita hanya melakukan hal-hal yang biasa. Kita juga tidak boleh mengharapkan hal-hal yang luar biasa terjadi bagi hidup kita ketika kita hanya bisa melakukan hal-hal yang biasa. Oleh karenanya ketika kita tetap semangat, maka kita naik level terus. Dan kita menang. Yang kedua, saudara, Tuhan ingin supaya kita lebih maju. Ingat Ayub orang saleh. Tetapi Tuhan tidak ingin Ayub hanya begitu saja. Tuhan berikan kepada dia kesempatan untuk lebih baik, walaupun dia dalam proses yang ngeri luar biasa. Tapi ketika dia menang, maka dia memperoleh berlipat-lipat dari apa yang sudah ada. Dia semangat sehingga dia kuat. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Dan kami mohon supaya Engkau terus memberi semangat yang membara kepada kami, supaya kami tetap kuat menghadapi setiap permasalahan yang ada dalam hidup kami. Dan kami menang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya mari kita akan memujikan lagu berikut bersama-sama. Mari saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Kita akan mengangkat roti dan anggur di atas kepala kita. Dan mari kita bersama-sama akan mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan angkat tinggi-tinggi roti tersebut. Dan mulailah saudara mengingat kembali bagaimana Kristus sudah mati atas kehidupan kita. Kristus sudah memberikan tubuhnya buat kita, sehingga kita diberi kelepasan dari dosa. Kalau kita mengingat kembali kasih Tuhan, Dia sungguh baik atas kehidupan kita. Tubuhnya diserahkan buat kita semua. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman ini akan menjadi landasan buat kita semua untuk makan dan minum perjamuan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah sidang jemaat percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Jika saudara mengaminkannya, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pindahkan cawan anggur di tangan kanan saudara, angkat tinggi-tinggi. Di dalam cawan ini ada anggur yang merupakan lambang dari darah Tuhan Yesus. Darahnya tercurah bagi segala dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
apakah sidang jemaat percaya bahwa anggur adalah lambang dari darah Tuhan Yesus? Jika saudara mengaminkannya, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan yang telah kami makan dan minum. Kiranya melalui perjamuan kudus ini, kami semakin hari semakin mengerti betapa Tuhan telah menjamin pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Kami rindu menguduskan Tuhan di dalam hati kami sebagai Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambut dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Puji nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, serahkan ibadah sudah kami laksanakan dengan baik. Tuhan, sore hari juga kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu, khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri Bapa. Jumat mendatang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.